Halo, perkenalkan nama saya Sada Paramita Intari dengan NIM D41191802. Saya akan menjelaskan tentang produk life cycle dari teh botol Sosro. Keluarga Sosro Jojo memulai bisnisnya pada tahun 1940 di Kota Slawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh merek teh cap botol. Tahun 1965, keluarga Sosro Jojo memulai memperluas bisnisnya dengan menambah ke Jakarta dengan melakukan strategi cicip rasa atau produk sampling ke beberapa pasar di Jakarta. Awalnya, datang ke pasar-pasar dengan memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah siap, seduhan teh tersebut langsung dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Namun cara ini kurang berhasil karena telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlampau lama, sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipi tidak sabar menunggu. Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar menggunakan bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa tumpah selama perjalanan dari kantor ke pasar karena pada saat tersebut jalan di Jakarta masih berlubang dan belum sebagus sekarang. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh dan dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara sebelumnya. Tahun 1969 diputuskan untuk menjual minuman teh dalam kemasan botol secara massal dengan nama teh botol Sosro. Nama teh botol diambil dari teh seduh merek teh cap botol yang saat itu sudah terkenal di Jakarta, dan Sosro dari nama pendirinya, yakni Sosro Jojo. Teh botol Sosro merupakan minuman teh siap minum dalam kemasan botol pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Produk teh botol Sosro ini diproduksi oleh PT Sinar Sosro dengan produk unggulnya yaitu teh botol Sosro kemasan kaca atau sering disebut Returnable Glass Bottle atau RGB yang diluncurkan tahun 1974. 4 tahapan produk life cycle. 1. Perkenalan atau introduction. 2. Perkembangan atau growth. 3. Kedewasaan atau maturity. 4. Penurunan atau decline. Tahun 1969 pertama kali teh botol Sosro dikenalkan di masyarakat. Desain teh botol pertama adalah pada tahun 1970. Desain ini bertahan sampai 2 tahun. Kemudian dilakukan perubahan desain kedua tahun 1972. Desain ini juga bertahan selama 2 tahun. Desain ketiga dilakukan tahun 1970 yang bertahan hingga saat ini. Pada tahun 1974 didirikan PT Sinar Sosro di kawasan Ujung Menteng. Pabrik ini merupakan pabrik teh siap dalam kemasan pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Kemasan yang digunakan yaitu berupa botol kaca. Pada masa-masa awal peluncurannya, teh botol Sosro tidak banyak dilirik oleh konsumen. Namun perusahaan terus melakukan pengenalan produk melalui iklan-iklan di berbagai media. Perlahan teh botol Sosro mulai dikenal oleh konsumen di Indonesia. Strategi yang digunakan dilakukan dengan baik, yaitu menempatkan harga tidak lebih dari biaya parkir pada waktu itu.
Banyaknya konsumen dan meningkatnya pangsa pasar yang didapatkan teh botol sosro membuat perusahaan-perusahaan lain ikut meluncurkan produk teh. Semakin banyaknya pesaing, PT Sinar Sosro melakukan berbagai inovasi dengan memunculkan produk less sugar dan berbagai macam bentuk kemasan, yaitu kemasan botol kaca volume 220 ml, kemasan kotak atau Tetra Pak volume 200, 250, 330 ml, dan 1 liter. Kemasan botol plastik PET 450 dan 500 ml. Kemasan pouch 150 ml. Pada tahun 2000, perusahaan mengubah tagline menjadi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Selain itu, perusahaan melakukan kampanye baru yang dibuat tahun 2002 dengan menggeser objek target pasar yang bukan lagi remaja tetapi keluarga. Teh botol sosro juga melakukan salah satu promosi struk rejeki teh botol sosro yang dilangsungkan September 2004, bertujuan untuk mengapresiasi konsumen dengan undian berhadiah. Brand equity dari Sosro telah terbentuk melalui proses yang panjang. PT Sinar Sosro telah berhasil mengembangkan merek teh botol Sosro menjadi merek dengan brand equity yang kuat. Beberapa hal yang dapat dicermati dalam pembentukan brand equity ini sebagai berikut. Brand awareness yang dimiliki teh botol Sosro dapat dikatakan telah memasuki tingkat top of mind. Hal ini dapat dilihat teh botol Sosro dapat menjadi pemimpin pasar dalam kategori teh siap minum dalam kemasan. Perceived equity dari teh botol Sosro telah terbukti selama puluhan tahun. PT Sinar Sosro telah berhasil menjaga kualitas produk ini sehingga mendapat anggapan baik dari konsumen. Brand association dari teh botol Sosro kuat dapat dilihat bahwa ketika orang menyebut teh botol, kemudian yang dimaksud dari teh botol itu sendiri adalah teh botol Sosro. Brand loyalty dari teh botol Sosro juga kuat. Ini merupakan hasil dari pengembangan saluran distribusi, menjaga kualitas dan strategi promosi yang dilakukan dengan jargon apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Hasil dari brand equity yang kuat ini dirasakan oleh Sosro, yaitu memudahkan PT Sinar Sosro untuk melakukan pengembangan pasar seperti mengenalkan produk fruity untuk kalangan muda dan taps untuk konsumen minuman berkarbonasi. Selain itu, PT Sinar Sosro juga menikmati profit margin yang lebih besar yang terlihat dari profit margin antara agen dan distributor. Munculnya berbagai jenis minuman dalam kemasan seperti Minute, Sparkling Orange, dan Blue Green Tea yang direspon baik serta makin tingginya kesadaran orang untuk hidup sehat sehingga lebih suka minum air mineral. Hal ini menjadi ancaman bagi bisnis teh botol Sosro. Bahkan seorang sumber yang dipercaya mengungkapkan produksi teh botol Sosro turun sekitar 30% dan ada mesin produksi yang telah ditutup. Penurunan ini membuat putri bungsu pendiri PT Sinar Sosro yaitu Ibu Sukawati yang mengelola PT Rekso National Food melakukan akuisisi McD Indonesia. Bisnis tersebut bersinergi misalnya menjadikan teh botol Sosro sebagai minuman wajib di gerai McD yang dikelola oleh PT Rekso National Food. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan beberapa resto seperti KFC dan Hoka Hoka Bento dan Food Cart. Strategi pemasaran Sosro saat ini cenderung pada penguasaan channel. Dengan demikian, teh botol Sosro dari PT Sinar Sosro tetap perkasa sebagai perusahaan andalan di Indonesia di masa depan.